Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada mata kuliah persamaan diferensial untuk setengah semester pertama kita akan membahas mengenai PD orde 1. Masih ingat kan ya kemarin apa itu PD orde 1? Ya, PD orde 1 itu yaitu turunannya paling tinggi adalah turunan pertama. Betul sekali. Oke, pada video kali ini saya, Nurul Husna Mustikasari, akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial terpisah. Yang pertama yaitu pengertian dari PD terpisah atau bentuk umumnya. PD terpisah adalah persamaan diferensial yang dapat ditulis dalam bentuk mx dx sama dengan ny dy. Maksudnya di sini adalah fungsi yang x dikalikan dengan dx dan fungsi yang y dikalikan dengan dy. Berarti maksudnya adalah x itu terpisah dengan y. Makanya namanya PD terpisah. Atau bentuknya bisa juga ditulis menjadi ax dx ditambah by dy sama dengan 0. Jadi sama ya di sini. Yang fungsi x dikalikan dengan dx, yang fungsi y dikalikan dengan dy. Nah, mau pakai bentuk yang pertama ataupun yang kedua, nanti hasil akhirnya akan sama saja. Jadi boleh pakai bentuk yang manapun. Kita langsung saja ke solusinya. Nah, di sini karena PD-nya sudah terpisah, yang ini juga sudah terpisah, maka nyari solusinya tinggal kita integralkan. Di sini kita integralkan kedua ruas menjadi integral mx dx dan integral ny dy. Jadi yang ruas kiri diintegralkan terhadap x, kalau yang ruas kanan diintegralkan terhadap y. Kemudian kalau yang bentuk kedua, tadi kan ax dx ditambah by dy sama dengan 0. Nah, kita integralkan kedua ruas sehingga nanti ketemu integral ax dx ditambah integral by dy sama dengan c. Maksudnya adalah yang fungsi terhadap x kita integralkan terhadap x, fungsi terhadap y kita integralkan terhadap y kirinya, dan ruas kanannya hasilnya adalah c. Muncul c karena 0 kalau kita integralkan itu menjadi c. Selanjutnya kita ke contoh 1. Tentukan solusi dari PD x dx sama dengan y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ya, x dikalikan dengan dx, jadi dia sudah berkumpul x dengan dx. Ini min y kuadrat dikalikan dengan dy, berarti yang y sudah berkumpul dengan dy. Oleh karena itu ini sudah merupakan bentuk PD terpisah, yaitu bentuk yang kedua. Bisa langsung kita integralkan, atau kalau mau pakai bentuk pertama juga boleh. Nah, kalau saya lebih suka bentuk yang pertama, sehingga nanti saya tulis ulang menjadi x dx sama dengan y kuadrat dy. Kemudian kita integralkan masing-masing ruas. Integral x dx hasilnya adalah setengah x kuadrat. Kemudian integral y dy hasilnya adalah sepertiga y pangkat 3. Oh ya, masing-masing ada tambahan plus c ya, karena ini adalah integral tak tentu. Nah, di sini hasilnya adalah setengah x kuadrat plus c1 plus sepertiga y pangkat 3 plus c2. Nah, ini c-nya dikasih indeks karena muncul 2c, yaitu 2 konstanta. Kemudian setelah itu ini sebenarnya sudah selesai, tapi ini masih bentuk implisit. Supaya bentuknya eksplisit atau menjadi y sama dengan, kalau bisa ya, kalau bisa menjadi y sama dengan, nah ini caranya adalah dengan kita kalikan kedua ruas dengan 6, sehingga diperoleh 3x kuadrat plus 6c1 sama dengan 2y pangkat 3 plus 6c2. Nah, ini juga sudah bentuk implisit. Nah, ini juga sudah merupakan hasilnya. Nah, ini juga sudah merupakan solusinya, tetapi masih belum eksplisit. Oleh karena itu saya pindah ruaskan sehingga diperoleh 2y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat plus 6c1 min 6c2. 6c2 nya menjadi negatif gara-gara tadi dia pindah ruas ya. Wah ya, walaupun di sini kelihatan tidak seperti pindah ruas, tetapi dia sebenarnya pindah ruas ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya kan masih 2y pangkat 3.
supaya menjadi Y, pertama kita pindah ruaskan dulu duanya. Sehingga Y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat plus 6c1 dikurangi 6c2. Itu masih Y pangkat 3. Supaya menjadi Y, maka kita pangkatkan kedua ruas dengan sepertiga atau di akar pangkat 3 kan, yaitu Y sama dengan 3x kuadrat plus 6c1 min 6c2 per 2 dipangkatkan dengan sepertiga. Nah di sini 6c1 dikurangi 6c2 itu kan sama-sama merupakan konstanta ya. Konstanta dikurangi konstanta hasilnya adalah konstanta. Jadi kita ubah saja supaya sederhana menjadi 6c1 min 6c2 yaitu menjadi C saja atau bisa pakai huruf lain A, B, C, D, E atau yang lainnya. Yang paling umum digunakan adalah C ataupun K. C dari kata konstanta di bahasa Inggris atau K dari kata yang sama tapi di bahasa Indonesia. Sehingga Y sama dengan 3x kuadrat plus C per 2 pangkat 3. Atau mau diubah lagi juga boleh, misalkan menjadi Y sama dengan 3 per 2x kuadrat plus K kemudian dipangkatkan sepertiga. Jadi bebas masih bentuk seperti ini atau diubah lagi gara-gara C per 2 itu juga merupakan konstanta. Nah, jadi solusi dari PD X dx min Y kuadrat D sama dengan 0 adalah Y sama dengan 3x kuadrat plus C per 2 pangkat sepertiga. Itulah untuk contoh yang pertama. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan solusi dari PD Y aksen sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat. Y aksen itu bisa kita tulis sebagai dy per dx. Sehingga persamaannya menjadi dy per dx sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat. Mengapa harus diubah menjadi dy per dx? Karena kita maunya menyelesaikan soal ini menggunakan PD terpisah. Sehingga tadi kan ada dy-nya dan ada dx-nya. Oleh karena itu harus diubah. Oleh karena itu Y aksennya harus diubah menjadi dy per dx. Nah, Y kuadrat ini yang ada di ruas kanan tadinya perkalian, kita pindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Dx tadinya pembagian di ruas kiri kita ubah, kita pindah menjadi perkalian di ruas kanan. Sehingga di sini yang Y itu sudah berkumpul dengan dy dan yang X sudah berkumpul dengan dx. Oleh karena itu bentuk ini sudah merupakan bentuk PD terpisah. Untuk mencari solusinya tinggal kita integralkan. Nah, bisa langsung mengintegralkannya. Kalau tidak bisa kita tulis dulu menjadi Y kuadratnya. Nah, ini kan integral dy per Y kuadrat. 1 per Y kuadrat itu bisa kita tulis sebagai Y pangkat negatif 2. Sehingga menjadi integral Y pangkat negatif 2 dy sama dengan integral X pangkat 3 dx. Kita integralkan ya. Integral dari Y pangkat negatif 2 dy itu adalah, nah ini kan pangkatnya tambah 1 dulu. Min 2 tambah 1 itu negatif. Negatif 2 ditambah 1 itu adalah negatif 1. Sehingga nanti Y-nya menjadi pangkat negatif 1. Dan bagian depannya adalah 1 per negatif 1 yaitu negatif 1. Sehingga menjadi min Y pangkat negatif 1 plus C 1. Ingat ya, ini ada plus C-nya. Ingat ya, ini ada plus C-nya karena integral tak tentu. Kemudian yang X pangkat 3 kalau diintegralkan hasilnya adalah 1/4 X pangkat 4 plus C 2. Nah, bentuk ini sudah merupakan solusi tetapi kan belum dalam bentuk Y sama dengan. Oleh karena itu nanti akan kita ubah. Kita tuliskan dulu min Y pangkat negatif 1 sebagai negatif 1/4 Y. Sehingga menjadi negatif 1/4 Y sama dengan 1/4 X pangkat 4 plus C2 min C1. Ini min C1 adalah hasil dari perpindahan ruas plus C1 di sini, pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, ini kita samakan penyebut saja menjadi bentuknya seperti ini.
ini kan masih negatif 1 per Y. Supaya menjadi Y nanti kita tukar tempatnya, kita pindah ruaskan. Sehingga nanti diperoleh Y sama dengan minus 4 per X pangkat 4 plus 4C2 min 4C1. Nah di sini 4C2 minus 4C1 itu adalah konstanta, sehingga bisa kita tulis sebagai Y sama dengan negatif 4 per X pangkat 4 plus C. Nah karena ini penjumlahannya di penyebut tidak bisa kita pisah, jadi hasil akhirnya sudah seperti ini saja. Nah saya rasa cukup untuk contoh kedua. Kita lanjut ke contoh terakhir, yaitu contoh ketiga. Tentukan solusi dari PDY aksen sama dengan 5XY. Nah pertama seperti tadi kita tuliskan Y aksen menjadi DY per DX. DY per DX sama dengan 5XY. Kemudian ini kan belum terpisah, DY masih dengan DX dan X masih dengan Y. Kita pisahkan, yaitu yang X dengan DX, yang Y dengan DY. Nanti berarti Y nya pindah ke ruas kiri dan DX nya pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi 1 per Y DY sama dengan 5X DX. Nah untuk angka 5 nya ini kalau mau mengikuti yang Y juga boleh, nanti berarti menjadi 1 per 5 Y DY, seperti itu. Bebas, 5 nya mau ditaruh dimanapun boleh, nanti hasil akhirnya akan sama saja. Nah karena ini sudah terpisah, yaitu yang Y dengan DY, yang X dengan DX, tinggal kita integralkan. Integral dari 1 per Y DY adalah ln harga mutlak Y, sehingga hasilnya menjadi ln harga mutlak Y ditambah C1 sama dengan 5 per 2X kuadrat plus C2. Nah kemudian kita tuliskan ln Y sama dengan 5 per 2X kuadrat plus C1 nya pindah menjadi min C1 tambah C2. Nah karena ini bentuknya masih ln, supaya menjadi Y maka karena ini bentuknya masih ln Y, supaya menjadi Y maka tinggal kita pangkatkan saja, yaitu E pangkatkan dengan ln Y dan sama dengan E pangkatkan dengan yang ruas kanan. Jadi E pangkat ruas kiri sama dengan E pangkat ruas kanan. E pangkatnya harus semua bareng-bareng ya, jadi nggak boleh E pangkat 5 per 2X kuadrat dikurangi E pangkat C1 ditambah E pangkat C2, nggak boleh seperti itu. Jadi harus satu kesatuan, E pangkat ruas kiri sama dengan E pangkat semua yang di ruas kanan. Selanjutnya E pangkat ln harga mutlak Y itu hasilnya adalah harga mutlak Y. Jadi harga mutlak Y sama dengan E pangkat 5 per 2X kuadrat, kemudian ini kan ada E pangkat min C1, berarti karena E dipangkatkan dengan negatif itu berubah menjadi pembagian, sehingga menjadi E pangkat C1. Yang E pangkat plus C2 kalau mau di atas juga boleh. Nah ini kalau mau saya tulis di bawah menjadi E pangkat minus C2. Nah di sini E pangkat C1 min C2, E itu kan konstanta, ada nilainya. C1 C2 juga konstanta. Jadi E pangkat C1 dikurangi C2 itu merupakan suatu konstanta, sehingga bisa ditulis harga mutlak Y sama dengan E pangkat 5 per 2X kuadrat per K. Jadi E pangkat C1 min C2 nya kita tulis sebagai K. Nah kemudian sampai di sini sudah selesai, atau bisa juga ditulis biar lebih cantik menjadi harga mutlak Y sama dengan 1 per K E pangkat 5 per 2X kuadrat. Sampai sini selesai boleh, atau mau diubah lagi menjadi lebih cantik, yaitu 1 per K nya bisa kita tulis menjadi C. Itu bebas sih, mau ditulis jadi 1 per K boleh, jadi C juga boleh. Sehingga harga mutlak Y sama dengan C kali E pangkat 5 per 2X kuadrat. Nah sehingga minimum kalian mengerjakannya itu pada bagian ini ya, 5 per E pangkat 5 per 2X kuadrat per K, minimum sampai sini, yaitu konstantanya sudah ditulis menjadi 1, tidak terpisah seperti yang atasnya.
Nah, saya rasa cukup pembahasan mengenai PD terpisah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.